Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Reza Pahlepi, MPD, dan Bapak Dr. Haji Sarbaini, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Asri Jahara Sapira, dan ada saya sendiri, Gina Sofa Zaina. Dan terakhir ada Raberio Bonavita. Pada hari ini kami akan membawakan materi tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Raberia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian geostrategi. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka hal itu sebagai pegangan atau bahkan doktrin pembangunan, dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan melihat sejarah geostrategi yang ada di Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dipakai oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Juni tahun 1948 di Kota Raja. Tetapi ide ini kurang dikembangkan oleh pejabat bawahan karena seperti yang kita tahu, Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan dari 1950, baris perkembangan politik dalam bentuk bangsa dan karakter dan bangunan yang merupakan bentuk tak langsung dari geostrategis Indonesia, mirip seperti pengembangan jiwa nasional. Selanjutnya akan membahas tentang apa itu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebagai istilah dan pengertian yang masih belum lama dikenal. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960. Istilah nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Gagasan tentang ketahanan nasional telah berevolusi mulai tahun 60-an. Pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau disingkat SSKAD. Selanjutnya adalah awalnya pengkajian difokuskan terhadap pengembangan strategi di kawasan Indochina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Dihadapkan pada masalah tersebut, para pakar mulai melakukan kajian strategik dan mengadakan pengamanan terhadap fenomena yang terjadi di kawasan Indochina. Secara intuitif, para pemikir itu menemukan jawaban, yaitu kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya. Kemudian, pemikiran awal tersebut pengembangan konseptualnya dan dilaksanakan secara intensif di Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Dari semua penjelasan yang di atas, perlu diketahui ketahanan nasional diperlukan bukan hanya konsep politik saja, melainkan sebagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan kewajiban bagi manusia, dan juga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia, dan terselenggaranya pertahanan dan keamanan, juga terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional terkandung dalam 4 model, yaitu yang pertama ada model Astagatra, yang kedua ada model Morgenthau, yang ketiga ada model Alfred Thayer Mahan, yang terakhir ada model Klein. Untuk pengertian dari model Astagatra, yaitu merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan.
Selanjutnya ada aspek Trigatra kehidupan alam dan aspek Pancagatra kehidupan sosial. Untuk aspek Trigatra kehidupan alam ada terbagi menjadi 3. Yang pertama gatra letak dan kehidupan geografis, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, dan yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, untuk aspek Pancagatra kehidupan sosial terbagi menjadi 5. Yang pertama ada gatra ideolog, yang kedua ada gatra politik, yang ketiga ada gatra ekonomi, dan yang keempat ada gatra sosial budaya, dan yang terakhir ada gatra pertahanan keamanan. Selanjutnya di sini ada model Morgenthau, yang berarti model yang bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam analisis Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kiatnya dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Baik, selanjutnya di sini ada model Albert Tahir Mahan, yang dimana kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur, yang dimana unsur-unsur tersebut adalah letak geografis, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, serta sifat pemerintahan. Dan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah ke wilayah negara. Akses laut akan memudahkan akses perdagangan yang pada gilirannya membawa kesejahteraan dan penguasaan perekonomian, sedangkan bentuk pantai yang menguntungkan akan menarik masyarakat lebih berorientasi ke laut. Lalu ada faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut suatu negara. Di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada situasi geografi, khususnya mengenai morfologi, topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut serta penyebaran penduduk. Lalu yang kedua ada kekayaan alam dan zona iklim. Faktor ini akan terkait dengan kemampuan industri serta kemandirian dalam penyediaan pangan. Lalu ada konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya. Dan yang terakhir ada jumlah penduduk. Selanjutnya ada model Klein. Menurut Klein bahwa melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya, hubungan antar negara pada hakikatnya termasuk di dalam persepsi atas sistem penangkalan dari negara lain, seperti sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan nasional yang dipersepsikan oleh negara lain. Yang kedua ada sinergi antara potensi demografi. Yang ketiga ada kemampuan militer. Yang keempat ada kemampuan ekonomi. Yang kelima ada strategi nasional. Dan yang keenam ada kemampuan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Terakhir ada kesimpulan, geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermanfaat. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional, sedangkan ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan memiliki 4 model dengan masing-masing unsurnya sendiri, yaitu yang pertama ada model Astagatra, yang kedua ada model Morgenthau, yang ketiga ada model Albert Tahir Mahan, yang keempat ada model Klein. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di grup chat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Salah dan hilapnya kami memohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.